Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih waktu kita itu bisa terbuang sia-sia. Jadi tema kita kali ini adalah kita mengangkat tema 5 hal yang bisa membuat masa muda kita itu terbuang sia-sia. Sebelum kita masuk ke materi, silakan tombol subscribe-nya kalian pencet dulu ya, supaya nanti kalian nggak ketinggalan informasi yang lebih lanjut dari Kita Bisa Ya. Apa sih hal yang membuat waktu kita terbuang sia-sia? Yang pertama adalah karena kita sering menunda-nunda pekerjaan. Pekerjaan memang bukan hanya kita pergi ke kantor ya. Mungkin kalau yang sedang kuliah, dia punya tugas kuliah yang tidak langsung dikerjakan, ataupun deadline-nya itu harusnya kayak sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Kemudian kalau misalnya kita seorang pelajar, mungkin kalian bisa mengecek PR kalian yang seharusnya PR itu dikerjakan waktu hari itu juga bisa selesai. Tapi mengapa kita harus menunggu deadline kita itu mepet baru PR itu dikerjakan? Sayang banget ya guys ya. Hati-hati aja sih, karena hal seperti ini itu bisa menimbulkan sebuah kebiasaan menjadi sebuah habit ya, ataupun budaya pada diri kalian, karena dia bisa membuat perbuatan kita itu terjebak dalam sebuah siklus stres, dan dia juga bisa memunculkan penyesalan jika memang tidak sesuai dengan waktunya ataupun tidak tepat waktu ketika kita mengerjakan. Dan hasilnya, lama-kelamaan kamu menjadi tidak akan produktif dan akan kehilangan banyak waktu guys, hanya untuk menyelesaikan tugas yang belum kalian kerjakan dengan adanya deadline tadi. Kemudian yang kedua, kebanyakan nongkrong dan tidak ada hal produktif yang dilakukan. Biasanya kalau misalnya banyaknya anak muda yang suka nongkrong di warung kopi, dari malam sampai subuh, mereka hanya mengobrol suatu hal yang kurang penting. Nah, biasanya ada juga ya yang namanya anak muda ya, kan kita nggak tahu yang mereka omongkan tuh apa. Mungkin kalau misalnya tugas kuliah itu mending ya, tapi mereka itu hanya ngobrol ya sekilas mengisi waktu, dan kadang cuma main handphone dan juga scroll-scroll ataupun mungkin main game. Nah, ini mungkin kita bisa kurangin karena apa? Suatu hal yang tidak produktif itu seharusnya bisa kita hindari, ataupun kalian bisa ganti dengan hal-hal lain yang mungkin bisa menenangkan jiwa kita. Mungkin kita bisa istirahat ya, karena besok mungkin mau kuliah, ataupun mungkin kalian bisa mengisi waktu kalian untuk mengerjakan suatu hal-hal yang produktif. Mungkin mengedit sebuah media sosial, ataupun kalian membuat sebuah konten, itu nggak masalah guys. Tetapi kalau misalnya kalian cuma nongkrong dan kalian nggak punya tujuan, itu yang bermasalah. Yang ketiga adalah suka memamerkan barang-barang, dan barang-barang tersebut adalah bukan hal-hal yang mungkin urgent ataupun penting untuk disampaikan atau kita pamerkan. Biasanya anak muda ini sangat senang dengan budaya hedonisme dan juga budaya memamerkan barang, sehingga sikap ataupun perilaku hidup mewah mereka itu tidak sebanding dengan ekonomi yang mereka miliki. Hal inilah yang menimbulkan sebuah kesenjangan sosial, di mana adanya kata-kata atau sebuah kutipan bahwa hidup elit tapi ekonomi sulit. Kebanyakan orang menganggap bahwa ketika mereka memiliki sesuatu yang wah seperti mobil, seperti handphone bagus, ataupun handphone yang bermerek itu ya. Nah, di sini itu pastinya akan memunculkan bahwa mereka akan meningkatkan status sosial mereka dalam pergaulan masyarakat. Sehingga hal ini akan membuat sebuah pemikiran dalam mindset seorang pemuda yang bahwa dia itu harus memiliki ini itu, tetapi mereka tidak ditunjang dengan produktivitas yang meningkat. Oleh karena itu, mendingan hindari deh sifat-sifat ingin dikenal sebagai orang kaya. Hidup aja apa adanya, dan juga tidak perlu memunculkan sebuah status sosial yang mungkin tidak perlu dalam diri kita. Yang keempat, bagi para pemuda yang khususnya mungkin kuliah, kalian harus banyak memperbanyak relasi yang positif. Kalian bisa menemukan organisasi positif itu pada organisasi-organisasi kampus tertentu ya teman-teman ya. Jadi tidak semua organisasi kalian bisa ikutin, tapi kalian bisa memilih mana yang kira-kira sesuai dengan bakat dan minat kalian. Hal ini bisa menambah sikap psikologi kalian dan juga sikap kedewasaan kalian, sehingga psikologi dan sikap kedewasaan ini akan muncul dan juga tumbuh secara beriringan.
Hal ini tentunya akan mempengaruhi kepribadian kalian nantinya ketika kalian terjun di masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Kalian akan lebih mudah untuk public speaking, kalian akan lebih mudah untuk bagaimana sih cara bergaul yang benar, dan juga bagaimana sih caranya kita bisa menarik klien dengan baik. Kalian bisa belajar itu di sebuah organisasi. Jadi ketika kita mungkin kuliah, kita usahakan bisa mengikuti salah satu kegiatan organisasi di kampus. Dengan seperti itu, ataupun mungkin kalau misalnya di lingkungan masyarakat, kalian bisa menjadi sebuah anggota Karang Taruna. Ataupun mungkin kalau misalnya di lingkungan masyarakat lagi, kalian bisa ikut sebagai panitia 17 Agustus. Jadi jangan terlalu diam di rumah dan tidak memiliki relasi apapun. Karena nanti hal itu bisa saja menyiksa kita. Karena kita nanti, oh aku nggak punya teman. Nanti ketika misalnya kita mencari pasangan, oh aku nggak punya teman cewek, ataupun teman yang bisa kita ajak untuk menjadi pasangan kita, dan segala macam. Itu kalian nanti akan pusing sendiri ya, karena kalian tidak berusaha untuk mencari relasi di awal kalian menempuh pendidikan. Yang kelima ataupun yang terakhir, biasanya para pemuda itu lebih mementingkan percintaan dan juga tidak mempedulikan kesehatan kalian. Ini yang paling sering ditemui ya, karena biasanya memang kalau para pemuda di usia mungkin di setelah SMA ya, setelah SMA ataupun masa-masa kuliah, mereka lebih suka untuk berpacaran ataupun mencari kepuasan dengan pasangan mereka. Di sisi lain, dia juga tidak memperhatikan kesehatan mereka masing-masing. Ya entah itu jarang tidur malam ataupun kurang istirahat, atau bahkan kalau misalnya ya, naudzubillah, mungkin kalau misalnya mereka yang berpacarannya berlebihan, mereka bisa terjangkit pada penyakit tertentu. Dan akhirnya mungkin kalau yang perempuan, banyak sekali kasus-kasus para perempuan yang hamil di luar nikah karena pergaulan mereka yang salah dan tidak bisa memilih batas pergaulan mereka antar lawan jenis. Oleh karena itu, 5 hal ini adalah suatu hal yang penting bisa kita pertimbangkan buat kalian para pemuda ya. Jadi bagaimana sih cara kita bisa membuat waktu kita lebih bermanfaat dan tidak terbuang sia-sia. Jadi untuk kesimpulannya, masa muda adalah masa yang penuh dengan kesempatan dan juga sangat berharga buat kalian. Jadi jangan sia-siakan waktu kalian untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan juga gunakanlah masa muda kalian untuk belajar dan juga berkembang serta mengejar mimpi, supaya nanti di masa tuanya kita memiliki persiapan untuk kita sendiri dan juga untuk anak keturunan kita mungkin ya. Oleh karena itu, jangan sampai sia-siakan waktu ini. Ayo para pemuda, kita memperbaiki diri seraya mempersiapkan masa depan yang cemerlang. Saya Anggi, sampai jumpa di video selanjutnya di Kita Bisa Ya.